Presiden memerintahkan kita harus memotong nih hierarki birokrasi kita. Tidak ada lagi hierarki yang panjang, eselon 1, 2, 3, 4, kita sederhanakan hanya eselon 1 dan 2. Nah ini sekarang sudah 47.000 lebih ya jabatan struktural yang disederhanakan. Kalau kita bicara tentang efisiensi yang lain, salah satu instrumennya adalah bagaimana penggunaan anggaran ini. Nah, kalau di Kemenpan RB kita punya tools-nya, alatnya yaitu namanya SAKIP ya, Sistem Akuntabilitas Kinerja pemerintah ya. Nah, dengan SAKIP ini bagaimana program-program yang tumpang tindih itu kita sederhanakan, dan sampai dengan tahun 2020 ini sudah lebih dari 112-an triliun rupiah yang potensi pemborosan anggaran ini bisa kita selamatkan ya. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. As one of the best airport management companies in Asia, and the pioneer of commercial airport industry in Indonesia since 1964. We are fully committed to managing its airport by upholding the principles of safety, security, services, and compliance. To provide more optimal service, as well as to support the government's program in improving the national economy, tourism, and infrastructure development acceleration, Angkasa Pura I is supported by subsidiary companies, Angkasa Pura Logistic, Angkasa Pura Property, Angkasa Pura Support, Angkasa Pura Hotel, and Angkasa Pura Retail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Saya sekarang sudah bersama dengan salah seorang alumnus dari Visipol Gadjah Mada, yaitu Profesor Dr. Irwan Agus Purwanto, MSc. Beliau adalah Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sekaligus juga Prof. Irwan adalah Komisaris PT Angkasa Pura I. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat, Pak Bambang. Baik, ya. Baik, Prof. Mungkin bisa diceritakan pengalaman mulai dari kuliah di Visipol UGM, kemudian menjadi dosen, guru besar, pernah menjadi dekan, dan saat ini menjadi Deputi Kemenpan RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Silakan, Prof. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin sedikit cerita tadi, pertanyaan terkait pengalaman ya pada saat kuliah. Jadi saya masuk ke Visipol UGM itu pada tahun 1987. Saya masuk di jurusan, kalau sekarang namanya departemen. Kalau dulu pada saat saya masuk namanya jurusan Ilmu Administrasi Negara Visipol UGM. Sekarang namanya Departemen
MKP, Manajemen dan Kebijakan Publik. Di beberapa universitas namanya jurusan Administrasi Publik atau Kebijakan Publik gitu ya. Nah, itu tahun 87 saya memilih jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada saat itu sebetulnya tidak seperti sekarang gitu ya. Kalau sekarang informasi terkait dengan jurusan itu sangat lengkap. Kalau pada saat saya sekolah SMA itu memang masih sangat terbatas, sehingga memilih jurusannya itu masih anut grup yuk gitu ya. Yang paling banyak peminatnya di Visipol saat itu Ilmu Administrasi Negara, sehingga saya masuk ke situ. Kemudian lulus tahun 92, 93 wisuda ya. Nah, kebetulan pembimbing skripsi saya ini adalah Profesor Sofyan Effendi, salah satu tokoh di jurusan Ilmu Administrasi Negara. Beliau kemudian menjadi wakil rektor, staf ahli Menteri Habibie waktu itu, kemudian kepala BKN ya. Nah, jadi saya dapat kesempatan dibimbing beliau, dan ketika lulus tadinya juga tidak bercita-cita jadi dosen gitu ya sebetulnya. Tapi ketika lulus habis ujian skripsi, kemudian ditawari oleh Pak Sofyan untuk gimana mau nggak jadi dosen di jurusan AN gitu ya. Akhirnya setelah dipikir-pikir ya masuk ke situ, karena sebelumnya saya sudah banyak membantu di pusat penelitian kependudukan, di mana Pak Sofyan ini jadi kepalanya juga pada saat itu, karena salah satu hobi saya itu belajar komputer, belajar komputer sehingga menguasai program-program statistik gitu, sehingga banyak terlibat di dalam penelitian di pusat penelitian kependudukan. Nah, dari situlah saya kemudian menjadi asisten beliau, mengampu mata kuliah kebijakan publik gitu ya. Terus sambil menunggu pengangkatan, pada saat itu saya ingat karena ada zero growth gitu ya, pengangkatan PNS itu tidak ada, sehingga sejak 93 itu belum diangkat-angkat gitu Pak Bambang. Nunggunya lama, sampai kemudian Pak Sofyan menyarankan sebaiknya kamu kuliah S2 lah sambil menunggu. Jadi akhirnya 95 itu saya kuliah S2, kemudian 97 lulus ya, saya kuliah S2 di Magister Administrasi Publik, kemudian lulus 97, 98, alhamdulillah mulai ada pengangkatan, dan akhir 98 itu saya berangkat sekolah ke Belanda, mengambil S3 di Universiteit van Amsterdam, lulus 2004, dan balik dari Amsterdam, kemudian membantu Pak Sofyan, Pak Agustianto ya, Profesor Agustianto, beliau yang juga kemudian jadi Kepala Lembaga Administrasi Negara RI. Di Magister Administrasi Publik, saya kemudian menjadi salah satu pengelolanya setelah pulang 2024. Kemudian banyak ikut melakukan riset dengan beliau, dengan Prof. Agustianto almarhum, ada Prof. Parsito di situ ya, tokoh-tokoh jurusan Administrasi Negara, sampai 2012 kemudian saya ke fakultas menjadi dekan. Alhamdulillah dipercaya teman-teman menjadi dekan dari 2012 sampai 2 periode ya, 2016, kemudian 2016 sampai 2021. Kemudian mendapat kepercayaan pindah ke Jakarta, membantu Pak Cahyokumolo menjadi deputi bidang reformasi birokrasi dan Kunwas, akuntabilitas dan pengawasan. Jadi itu kira-kira perjalanan akademik dan perjalanan karier di luar akademik terkait dengan manajerial, baik di kampus, kemudian sekarang diberikan kesempatan untuk di kementerian, Pak Bambang. Ya.
rutenya hampir mirip dengan rutenya Prof. Sufyan ya? Iya, betul, betul. Mirip dengan kalau Pak Sofyan di universitas, beliau menjadi wakil rektor dan rektor, kemudian ke Jakarta. Kalau saya sebentar di universitas jadi asisten beliau, pada saat beliau jadi wakil rektor bidang kerjasama, saya jadi asisten di situ, banyak belajar terkait entrepreneurship lah begitu ya. Kemudian manajerialnya di fakultas, saya menjadi dekan 2 periode begitu. Saya sudah wawancara dengan beliau, nanti saya kirim videonya. Iya. Ya, baik, Prof. Erwan, itu kata-kata reformasi birokrasi, ya. Kalau saya menafsirkan sih reformasi itu sebuah proses untuk merubah gitu ya, reformasi. Tapi kok ini jadi seperti mandat tetap gitu ya, beberapa kali periode kementerian itu nggak selesai gitu ya. Jadi masih terus saja. Nah, mungkin bisa diceritakan sampai di mana ini proses reformasinya, dan kira-kira target selesainya seperti apa, dan kapan kira-kira ini reformasi birokrasi ini selesai. Iya Pak Bambang, sebetulnya kalau kita bicara reform ini kan perubahan ya, perubahan itu pasti terkait dengan konteks, dengan situasi saat ini gitu ya, yang kita anggap situasi saat ini itu membutuhkan perubahan karena yang ada existing itu birokrasi kita anggap tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada sekarang. Nah, mengapa kesannya itu nggak selesai-selesai itu ya? Memang betul, karena kalau kita bicara reform, sejak tidak hanya sekarang kan reformasi birokrasi itu dilakukan, sejak zaman pemerintahan Bung Karno juga sudah melakukan reformasi birokrasi ya. Barangkali kalau kita ingat beliau selalu menyampaikan retooling gitu ya, harus diretool, gitu, disederhanakan, diubah begitu. Sebetulnya sejak dulu kegiatan reform ini dilakukan itu. Di zaman Pak Harto juga melakukan reform. Kemudian seterusnya di era yang kemudian disebut era reformasi ini, terlebih lagi dilakukan reformasi birokrasi. Nah, sehingga ketika hal seperti itu yang kita pahami, maka memang sebetulnya reformasi birokrasi ini adalah sebuah pekerjaan continuous improvement itu ya, sebuah proses yang tidak akan berhenti pada satu titik, karena pada satu titik itu tercapai, misalnya ada RPJMN terkait dengan reformasi birokrasi, tetapi itu tidak akan berhenti sampai di situ karena memang kita tidak freeze ya, tidak berhenti di dalam satu tahapan waktu tertentu, waktu terus bergerak dan setiap pergerakan ada tantangan yang baru. Misalnya sekarang kita bicara tentang digital disruption gitu ya, revolusi industri 4.0 yang itu muncul tantangan yang baru, bagaimana birokrasi harus bekerja dalam situasi yang berbeda, masyarakat digital itu ya, kalau di Jepang bahkan sudah disebut society 5.0. Nah, tentu saja ketika kita merancang 5 tahun yang lalu untuk mendesain birokrasi yang akan tercapai sosoknya yang ideal di tahun 2024, ternyata ketika kita sampai di situ dunia sudah bergeser, sudah berubah. Otomatis kita harus melakukan adjustment lagi. Sehingga ke depan kita akan melakukan reformasi birokrasi. Jadi saya kira begitulah Pak Bambang, memang kita tidak akan berhenti pada satu titik. Ini adalah sebuah proses ya, ada continuous improvement. Baik Prof, tapi apapun situasinya ya, menurut saya hasil dari reformasi itu kan pertama efektif, jadi apa yang ingin dicapai oleh lembaga birokrasi itu tercapai. Yang kedua efisien ya, tentu kalau bisa biayanya semurah-murahnya. Cuma persoalannya kan bagaimana mengukur untuk menentukan target itu seperti apa sebenarnya yang mau dicapai, gimana Prof?
Ya, tentu memang betul. Seperti yang tadi saya sampaikan, reformasi birokrasi kan dilakukan untuk merespon tantangan pada satu era. Salah satu tantangan kita, katakanlah 2 dekade terakhir ini ketika gerakan reformasi dilakukan, itu kan birokrasi kita diselimuti oleh praktik KKN itu ya, korupsi, dan nepotisme. Sehingga tantangannya RB saat itu adalah bagaimana agar birokrasi kita itu dibebaskan dari praktik KKN ini gitu ya. Sehingga salah satu tujuan dari RB adalah mewujudkan birokrasi yang bersih bebas dari KKN. Kemudian sasaran yang lain sebagaimana disampaikan Pak Bambang ya, bagaimana birokrasi ini lebih efisien, ada penyederhanaan birokrasi, dan pada akhirnya dia bisa menjadi tools ya, alat pemerintah yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Nah, kalau dilihat dari tantangannya dan bagaimana upaya kita untuk menyelesaikan persoalan dari tantangan yang ada itu, otomatis ukuran keberhasilan RB kemudian dikaitkan dengan itu. Misalnya, kalau kita bicara tentang RB untuk mewujudkan birokrasi yang bersih bebas dari KKN, kita punya misalnya CPI ya, Corruption Perception Index. Nah, bagaimana kemudian target-target CPI ini diraih untuk bisa diwujudkan. Ini yang akan menjadi salah satu tolak ukurnya, Pak Bambang. Nah, kalau kita bicara tentang efisiensi, bagaimana mewujudkan birokrasi yang ramping, yang sekarang tidak hanya ramping tetapi lincah atau agile gitu ya, menghadapi tantangan dunia yang terus berubah. Berarti salah satu indikatornya nanti akan kita lihat bagaimana penyederhanaan birokrasi. Apakah birokrasi kita sekarang menjadi lebih slim gitu ya, lebih agile. Misalnya presiden memerintahkan kita harus memotong nih hierarki birokrasi kita. Tidak ada lagi hierarki yang panjang, eselon 1, 2, 3, 4, kita sederhanakan hanya eselon 1 dan 2. Nah ini sekarang sudah 47.000 lebih ya jabatan struktural yang disederhanakan. Kalau kita bicara tentang efisiensi yang lain, salah satu instrumennya adalah bagaimana penggunaan anggaran ini. Nah, kalau di Kemenpan RB kita punya tools-nya, alatnya yaitu namanya SAKIP ya, Sistem Akuntabilitas Kinerja pemerintah ya. Nah, dengan SAKIP ini bagaimana program-program yang tumpang tindih itu kita sederhanakan, dan sampai dengan tahun 2020 ini sudah lebih dari 112-an triliun rupiah yang potensi pemborosan anggaran ini bisa kita selamatkan ya, dengan tadi membantu bagaimana kementerian, lembaga, dan daerah ini bisa merancang program-program yang tadi lebih sederhana, tidak kecil-kecil begitu sehingga habis untuk biaya birokrasinya. Dan dari efektivitas adalah apakah reformasi birokrasi mampu berkontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Jadi kurang lebih begitu ukuran-ukuran yang kita gunakan, Pak. Baik, saya mencoba mempertajam lagi. Jadi kalau reformasi birokrasi berhasil tadi efisiensi, menghemat biaya gitu. Nah, berarti biaya-biaya birokrasi itu menjadi semakin kecil, dan biaya kegiatan, misalnya kalau dulu disebut biaya pembangunan itu makin meningkat. Tetapi kelihatannya ya yang gampang dipotret itu adalah pembiayaan di pemerintah daerah, di kabupaten kota itu apakah sudah ada perubahan yang signifikan? Sejak dulu 60-70% itu untuk biaya birokrasi. Bagaimana sekarang, Bro? Ya, betul. Jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan, dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, itu kita membantu untuk menyederhanakan program ya. Kemudian tentu saja itu juga dikaitkan dengan bagaimana struktur organisasi dirancang,
SDM-nya diisi begitu. Sehingga ini apa namanya all in all akan terkait ya antara perencanaan dan pembiayaan pembangunan dengan struktur organisasinya. Nah, kalau tadi disinggung terkait dengan daerah itu ya, kenapa di daerah biaya untuk birokrasi ini masih lebih besar dibanding dengan biaya untuk kalau dalam bahasa zaman Orde Baru itu biaya pembangunan begitu ya. Itu masih ditimpang itu ya. Ini memang PR kita Pak Bambang. Saya kira persoalannya banyak. Salah satunya tentu karena memang jumlah pegawai kita, SDM kita ini memang masih besar. Kemudian di sisi yang lain kemampuan untuk mengembangkan pendapatan di daerah ini masih rendah itu ya. Sehingga sebagian besar daerah ini masih mengandalkan transfer dari pusat kalau kita bicara tentang struktur APBD di daerah. Nah ini yang kemudian tadi terjadi ketidakseimbangan gitu. Pendapatannya sebagian besar mengandalkan dari pusat, tetapi kemudian belanja pegawainya ini belum bisa diefisienkan, gitu. Sehingga terjadi struktur yang timpang. Nah dengan RB, memang PR kami kalau tadi kita bicara tentang RB, salah satu indikatornya adalah indeks RB, Pak Bambang. Itu dari kementerian lembaga, provinsi dan daerah, ini yang masih menjadi PR, RB di daerah gitu ya, terutama di kabupaten kota. Nah ini data yang ada memang menunjukkan untuk kabupaten kota ini baru less than 25% lah ya, kurang dari 25% yang nilai RB-nya sudah baik. Nah ini yang PR-nya, sehingga tadi mengapa Pak Bambang mensinyalir bahwa ya belum efisien gitu ya. Jadi saya kira itu betul sinyalemen Pak Bambang. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR pasti BTN. Baik, Prof, salah satu kebijakan reformasi birokrasi ini kan bisa dilakukan melalui regulasi. Nah, ini juga pengamatan saya. Ini melihat bahwa pemborosan itu terjadi juga karena sistem juga. Artinya sistem itu memungkinkan belanja perjalanan itu yang luar biasa, yang kadang-kadang tidak efisien. Saya sering mengatakan begini, uangnya daerah itu habis untuk beli tiket sama bayar hotel, sama biaya-biaya yang lain. Apakah itu tidak bisa dirubah untuk melakukan kegiatan yang produktif di daerahnya masing-masing, tetapi income atau pendapatan ASN termasuk lembaga lembaga negara, lembaga daerah itu memadai untuk mereka, karena sekarang mereka persoalannya adalah untuk mendapatkan tambahan itu mereka harus pergi. Nah, apakah sistem ini tidak menjadi perhatian? Ya, yang disampaikan Pak Bambang saya kira menjadi concern kami ya. Tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk efisiensi anggaran, penggunaan anggaran yang jumlahnya sudah sedikit itu agar efisien dan efektif, kita bantu lewat namanya SAKIP tadi ya. Bagaimana agar merancang program, ini kan manajemen kinerja itu. Jadi mereka kita bimbing, kita bina untuk bagaimana merancang kinerja ini dengan baik. Jadi mulai dari apa sih sebetulnya visi dan misi pimpinan daerah, bupati, wali kota, kalau di kabupaten, kota, atau gubernur begitu.
Baru kemudian dipetakan ke depan gitu ya, seperti apa program, kemudian kegiatan, program, dan seterusnya yang bisa mewujudkan itu. Nah, dengan cara begitu memang kemudian tadi seperti kami sampaikan ada banyak efisiensi yang bisa diwujudkan karena jumlah kegiatannya bisa dikurangi sehingga biaya-biaya birokrasinya itu menjadi lebih kecil dibandingkan kalau tidak dilakukan analisis yang baik hubungan antara kinerja yang ingin diwujudkan, kemudian program dan penganggarannya. Nah, di sisi yang lain, cara kita untuk mendorong agar dilakukan efisiensi, kalau sekarang yang dibayangkan Pak Bambang terkait honor-honor itu makin dikurangi karena kita di kementerian lembaga kan sudah ada tunjangan kinerja Pak Bambang. Itu kaitannya dengan kegiatan reformasi birokrasi. Sehingga kementerian lembaga yang sudah melakukan reformasi birokrasi, melakukan perubahan-perubahan terkait dengan peraturan perundangan, perampingan organisasinya, dan seterusnya tadi akan mendapatkan tunjangan kinerja. Nah, dengan tunjangan kinerja itu berarti berbagai macam honor-honor yang sebagaimana disebutkan Pak Bambang itu sudah tidak ada lagi, karena mereka sudah mendapatkan tunjangan yang utuh itu ya, tidak kemudian ada kecil-kecil tambahan macam-macam begitu, sehingga birokrat itu lebih fokus untuk menjalankan tugas-tugasnya di dalam upaya mewujudkan kinerja birokrasi. Nah, yang lain adalah terkait dengan digitalisasi. Kita merancang RP ini untuk melakukan transformasi ya birokrasi kita menjadi digital birokrasi. Artinya ke depan cara kerja kita ini akan berubah itu. Sebagaimana pengalaman kita selama menghadapi pandemi COVID 2 tahun terakhir ya, ternyata banyak pekerjaan bisa diselesaikan tidak harus dengan melakukan perjalanan-perjalanan sebagaimana disebutkan Pak Bambang. Kita bisa menggunakan platform teknologi dengan Zoom dan sebagainya, tetapi pekerjaan bisa diselesaikan. Nah, ke depan saya kira post-COVID pun mekanisme kerja yang seperti itu akan kita lanjutkan, bahkan ini akan difasilitasi di Kemenpan sedang merancang platform super aplikasi ya, super apps untuk mendukung kerja digital dari birokrat kita di masa yang akan datang. Sehingga nanti harapannya semuanya akan menjadi lebih efisien, berbiaya murah begitu Pak Bambang. Keluhan-keluhan yang disampaikan Pak Bambang itu harapannya akan segera bisa dihilangkan. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Ya, saya kira menarik ya kalau digabungkan tadi. Jadi eselonnya dikurangi, jadi jabatan-jabatan strukturnya dikurangi, makin ramping, makin efisien, ya, ditambah digitalisasi birokrasi. Prof, apakah ujungnya nanti pengurangan ASN? Ya, tentu itu sesuatu yang ke depan barangkali tidak akan terhindarkan gitu ya, tidak hanya di sektor publik, di sektor yang lain akan terjadi tadi efisiensi birokrasi gitu ya, jumlah pegawai kita makin ke depan barangkali akan makin lebih ramping gitu sebagai konsekuensi dari digitalisasi birokrasi gitu ya. Tentu prosesnya akan panjang begitu ya, akan dilakukan assessment, kemudian mana pekerjaan yang bisa didigitalkan, mana yang tetap bahwa manusia itu penting di situ gitu. Tetapi bahwa akan ada konsekuensi itu sesuatu yang tidak terhindarkan, sehingga kita memang harus bersiap untuk menghadapi realitas yang demikian. Ya, karena bidang Prof. Irwan ini ada pengawasan, saya tertarik terhadap fenomena ya, mungkin kultural. Jadi di daerah-daerah itu orang untuk menjadi ASN atau untuk mendapat jabatan itu rela berkorban untuk mengeluarkan anggaran
Ya, jadi mereka masih menganggap jadi birokrat itu menarik, dan kasus-kasus ini kan terkonfirmasi terhadap kasus-kasus yang sampai di pengadilan, sampai ada kasus hukum yang itu memang ada. Nah, bagaimana sebenarnya Kemenpan RB ini tidak hanya mengawasi tetapi juga mencegah hal-hal semacam itu? Ya, Pak Bambang, saya kira itu memang realitas sosial yang ada di tengah-tengah kita ya, karena persepsi masyarakat bahwa menjadi PNS itu sebuah jaminan gitu, jaminan hidup gitu ya, akan mendapatkan posisinya sampai pensiun, kemudian nanti setelah pensiun pun akan masih mendapatkan tadi uang pensiun dan seterusnya, sehingga ini seolah-olah jaminan security begitu. Sehingga tadi disampaikan Pak Bambang, orang itu menggunakan berbagai cara untuk bisa masuk menjadi PNS. Nah, saya kira satu dekade terakhir ya, Kementerian Pan RB juga dengan stakeholder yang lain, terutama dengan BKN yang memiliki tugas pokok di dalam manajemen ASN kita untuk rekrutmennya, itu sudah melakukan upaya-upaya. Misalnya salah satu terobosannya tentu dengan penggunaan yang dengan CAT ya, Computer Assisted Test itu, dan semuanya dibuat online dari pendaftaran, tes dan seterusnya, yang ini diharapkan bisa mencegah praktik-praktik yang selama ini menjadi persoalan ya di dalam penerimaan PNS ya, percaloan dan sebagainya, seolah-olah ada orang yang bisa membantu nanti bisa membuat seorang bisa diterima menjadi PNS. Nah, karena praktek-praktek yang lama ini, maka ketika ada perubahan dengan computerized, itu pun masyarakat masih berpikir dengan paradigma lama, sehingga banyak sekali masyarakat yang kemudian gampang dimanipulasi ya, gampang dibohongi, sehingga ada kasus-kasus percaloan yang sebetulnya itu karena itu tadi memanfaatkan psikologi masyarakat yang kenyataannya tidak seperti itu gitu ya, sehingga dari waktu ke waktu masyarakat masih ada yang karena mungkin kurang informasi bahwa sekarang sudah tidak bisa ada praktek seperti itu. Ini yang saya kira tugas kita bersama untuk terus mensosialisasikan ya, bahwa sekarang sudah tidak ada cara-cara seperti itu karena semuanya sudah terbuka begitu. Ya Prof, kalau untuk penerimaan ASN mungkin sudah ada perbaikan ya. Tapi tadi yang untuk mendapat jabatan itu di daerah masih terbukti banyak ada kepala daerah yang itu ya. Gimana kalau itu Prof? Ini kalau yang terkait jabatan ini memang kaitannya dengan sistem merit ya, yang ini menjadi PR-nya. Kita sudah punya Komisi Aparatur Sipil Negara yang mengawasi bagaimana sistem merit, terutama rekrutmen penempatan seorang dalam jabatan tertentu. Bagaimana agar birokrasi itu tidak dipolitisasi, karena di PNS ini sangat rentan ya, setiap kali ada pilkada itu baik provinsi maupun kabupaten, mereka akan dimanfaatkan itu, dan akhirnya ada balas budi dan sebagainya. Nah, ini sistem merit ini yang sekarang sedang digalakkan Pak Bambang. Selain pengawasan, di sisi yang lain akan dibangun sebuah sistem yang baru di Kedeputian Sumber Daya Manusia Aparatur sedang mengembangkan talent management ya. Artinya nanti semua pegawai akan dites ya, sebetulnya talentanya di mana, kemudian ada sistem yang kita pakai untuk mengisi jabatan-jabatan yang lowong itu dengan talent management tadi. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara.
terakhir, mungkin kembali ke UGM ini, apa saran dan harapan supaya institusi di dalam menyiapkan lulusannya dan para mahasiswa itu sendiri itu bisa menyesuaikan dengan tantangan yang ada di lapangan. Ya, betul. Saya kira memasuki usia yang ke-72 tahun ini tantangan UGM makin besar, karena kalau kita bicara tentang dunia yang sedang berubah tadi, dan kita tidak bisa lagi bermain di level nasional itu ya. Wah, ini sebagai universitas paling top di Indonesia saja, tetapi kita bicaranya kita sekarang sudah pada level regional ASEAN maupun level yang bersifat global. Nah, sehingga ke depan SDM birokrasi, SDM yang dihasilkan oleh UGM ini mestinya tadi harus mampu menjawab tantangan dunia yang makin mengglobal tadi ya. Tidak hanya jago kandang menghasilkan talenta-talenta untuk pada level nasional saja, kita akan berharap UGM juga mampu menghasilkan talenta untuk mengisi kebutuhan tadi SDM pada level regional, baik di ASEAN maupun pada level global. Karena kita mestinya harus sejajar ya dengan bangsa-bangsa yang lain. Kalau kita bicara tentang eksportir talenta yang hebat, India misalnya, tokoh-tokoh di Silicon Valley itu diisi oleh orang-orang India. Nah, mestinya ke depan kita juga berharap begitu, banyak talenta UGM yang bisa mengisi posisi-posisi penting di ASEAN maupun di level global. Oleh karena itu perlu dilakukan transformasi ya sistem pendidikan kita, tidak hanya inward looking saja, tetapi ini harus outward looking, harus mampu melihat tantangan global dan bagaimana sistem pendidikan di UGM nanti dirancang, disesuaikan untuk bisa merespon tantangan global tersebut. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Baik, terima kasih sekali Profesor Dr. Irwan Agus Purwanto MSc, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan juga beliau sebagai Komisaris PT Angkasa Pura I. Terima kasih Prof, sukses terus. Terima kasih Pak Bambang waktunya. Wassalamualaikum. Dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ya. Silakan ruangan.